Selamat malam semuanya. Sambil menunggu yang lain nih. Halo dokter, this time to sharing. Halo dokter Debbie. Halo dokter Mela. Halo dokter Mutiara, dokter Catherine. Selamat malam semuanya, semoga tetap sehat-sehat saja di hari Kamis malam ini. Oke, tunggu 1 menit ya. Halo, selamat malam Aslepian. Kembali lagi di Kopdar Aslepio di episode ketiga. Nah, saat ini kita akan membahas tentang, tadi judulnya adalah kembali ke anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan penyakit COVID-19. Nah, maka dari itu, di Kopdar Aslepio pada hari Kamis tanggal 23 Juli ini, di pukul 8 startnya dan kira-kira akan selesai di pukul 9. Nah, saya akan mengundang Dr. Jimmy Tanamas. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Beliau posisinya atau domisilinya dari Semarang. Beliau saat ini sedang menjadi staf di bagian Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUP Dr. Karyadi Semarang. Nah, sebelum kita akan memulai kopdar tersebut, jadi saya ingin menjelaskan sedikit nih. Jadinya kalau misalnya pada followers baru kita atau mungkin Asclepian yang baru bergabung, jadinya Asclepio.masterclass itu adalah sebuah platform edukasi kedokteran. Nah, saat ini kita mempunyai acara yang namanya Asclepedia Webinar and Case Discussion yang sudah series ke-7. Series ke-6-nya ini akan ada di hari Sabtu tanggal 25 Juli dengan topik chest pain. Jadi bagi kalian yang mau daftar, monggo. Nah, kemudian di seri selanjutnya, yaitu adalah di Grand Asclepedia, di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dengan topik Back to Basic with COVID-19. Nah, kita tahu sendiri sebenarnya COVID-19 ini sudah berjalan kurang lebih 4 bulan ya. Jadinya kan ini bulan Juli, pada awalnya bulan Maret. Nah, sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan secara keilmuan, baik itu dari sisi laboratoris, dari sisi radiologis, dari sisi mikrobiologis. Nah, namun kadang-kadang kita sebagai dokter umum, dan saya sendiri pun sebagai dokter umum, kadang-kadang saya juga lupa. Nah, padahal keilmuan kita mengajarkan bahwa 80% diagnosis itu kita bisa dapatkan hanya dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, maka dari itu, malam ini kita akan kupas habis tentang hal tersebut. Bagi para Asclepian yang mau bertanya kepada Dr. Jimmy, silahkan monggo tinggal ketik komennya di kolom komen. Dan perlu diingatkan lagi bahwa nanti ada 2 orang Asclepian yang berhak untuk mendapatkan free pass menuju webinar Asclepedia di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Siapa tahu kalian beruntung. Makanya tetap pantengin terus selama 1 jam ke depan ya. Nah, jadi di sini kelihatannya Dr. Jimmy udah join. Halo Dr. Jimmy, boleh join dok? Nah, kemudian saya harap sih semua Asclepian dalam keadaan yang super sehat ya. Tidak ada yang sakit atau tidak ada yang mungkin mohon maaf lagi isolasi. Jadi semoga sesi kopdar pada hari ini bisa menambahkan kesempatan secara keilmuan dan bisa menghibur teman-teman sekalian. Nah, Dr. Jimmy udah mulai join nih. Halo dokter, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, halo selamat malam Dr. Jimmy. Apa kabarnya dok? Baik, Wah, mantap. Halo, selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya izin perkenalkan, saya sendiri Alvin.
Saya sekarang posisinya lagi di Surabaya nih. Nah, ini sekarang kita kedatangan guest star kita pada Kopdar Aslepio episode ketiga, berjudul kembali ke anamnesis dan pemeriksaan fisik berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini ada Dr. Jimmy Tanama, spesialis penyakit dalam. Beliau domisilinya lagi di Semarang ya, Dok ya? Ya, saya di Semarang. Siap, lagi di Semarang. Mantap, makanannya enak-enak. Sayangnya saya nggak bisa ke sana sekarang. Iya, Surabaya juga Dok. enak-enak, Pin, makanannya. Iya benar, Surabaya juga enak-enak, tapi angka COVID-nya lagi super tinggi nih, Dok. Jadi banyak yang Oh, nggak gitu berani ya. ke sini, gitu, Dok. Iya, Dok. Kalau boleh tahu saat ini dokter sekarang nih lagi sibuk apa nih, Dok? Saya sekarang di bagian penyakit dalam di RSUP Dr. Karyadi. Mm-mm. Kebetulan saya baru join kemarin Mei, ini lagi menunggu persyaratan untuk bisa aktif kembali. Di selain itu kita uh, pelayanan, kita juga pendidikan. Kemudian Iya. juga ini lagi mempersiapkan beberapa acara yang akan diadakan oleh bagian kami. Nanti kita bisa saling share ya, Pin ya. Oh, Kegiatan apa aja sih tentunya yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Jadi kita sudah ada planning nih beberapa acara sampai ke akhir tahun dari bagian penyakit dalam. oh, siap-siap, Dok. Nanti kalau misalnya dokter ada informasi, kita akan bantu sebarkan, Dok, supaya nanti Asclepian juga bisa gabung dan bisa update ilmu bersama Dokter Jimmy juga dan teman-teman Oke, dari RSUP Dokter Karya di Semarang. Siap. ya siap. Hehehe. Ini dok, kalau boleh kenalan sedikit nih dok, dokter Jimmy ini kalau boleh tahu asalnya dari mana, terus kemudian saat ini kan memang jadi dokter spesialis penyakit dalam ya dok. Nah, Ya, kenapa sih dok kok mau jadi dokter spesialis penyakit dalam? Gimana ya? Yang pertama saya dari Jakarta dulu. Waktu SMA saya di Jakarta. Jadi dari kecil sampai SMA itu saya di Jakarta. Kemudian lanjut pendidikan S1-nya di Solo di Oh UNS. oke, Kemudian oh iya, saya internship di Semarang. Kemudian kerja di Semarang sampai lanjut eh, pendidikan PPDS di Semarang di Undip. Terus lulus sempat kerja sebentar di rumah sakit swasta, kemudian kembali ke Karyadi lagi. Nah, kenapa pilih penyakit dalam? Penyakit dalam tuh sebenarnya kalau kalau kita lihat ya, kan banyak tuh orang-orang bilang, ah susah, banyak hafalannya segala macem. Sebenarnya kalau iya, saya melihat esensinya penyakit dalam tuh lebih ke arah gimana sih caranya kita mendiagnosis suatu penyakit dengan cara Mhm. sesimpel mungkin. Kemudian Oke. penyakit dalam itu bermain di patofisiologi. Jadi kalau kita mau tahu satu penyakit, kita harus bisa benar-benar paham patofisnya, kita harus mengerti pola pikirnya. Contohnya dari ini nanti kan dari sampai kita bisa mendiagnosis apa yang harus kita siapin, apa yang harus kita tanyakan, itu bisa banget dari situ. Oh, siap dok. Ini dokter agak sedikit nge-lag ya dok. Nggak apa-apa dok, tapi aman kok. Nah dok, jadinya ternyata kalau boleh saya ambil kesimpulan kemarin dokter mendaftarkan diri di penyakit dalam ini karena memang tertarik ya di bidang dan maksudnya berpikir tentang sebuah penyakit itu secara lebih kompleks mungkin ya. Jadi kayak jadinya pengen tahu kenapa sih penyakit ini dan kenapa diberikan obat seperti itu ya dok ya. Nah sambil menunggu dokter Jimmy untuk join biasanya ini yang ada. Nah, jadi teman-teman bagi para aslepian nanti bisa menanyakan mau tanya apa saja boleh berkaitan dengan topik kita juga boleh dan bisa komen di kolom komentarnya dan nanti ada dua pertanyaan terbagus itu boleh banget kita akan berikan dua free pass menuju webinar di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah, ini sambil saya sapa, halo Dokter Karin. Oh, ini ada Dokter Hantoro, spesialis patologi klinik. Dokter Hantoro, halo. Beliau juga menjadi pembicara loh di hari Minggu nanti akan sedikit memberikan informasi mengenai rapid test ini gimana ya. Saya juga bingung kadang-kadang. Halo dokter Jimmy. Sorry, Tadi putus. sempat menghilang sedikit sebentar dok. Iya. Iya nggak apa-apa dok. Slow. Dok, lanjut nih dok. Tadi kan dokter sudah sempat bilang bahwa memang tertarik di bidang penyakit dalam karena mungkin ingin melihat sebuah kompleksitas ya dari sebuah penyakit itu, ingin tahu kenapa sih seperti itu. Nah, kalau dokter sudah menjalani sendiri dok sebagai seorang penyakit dalam itu,
jadinya kayak aduh menyesal atau aku mungkin sangat enjoy dok dengan itu atau apa itu oh itu passionku bener nih gitu gimana dok? Kalau saya, ini yang saya rasakan ya. Iya Kebetulan iya yang saya rasakan ini baru saya rasakan setelah saya jadi seorang internis. oke Kalau menjadi seorang penyakit dalam tuh kita harus suka untuk berpikir. Kayak ibaratnya kalau gampangannya kayak detektif Conan nih. Gimana cara oke nyambung-nyambungin semuanya. Nah, itu kita namanya membuat assessment. Kalau kita kan ada namanya DMOM ya, atau POMR gitu. Itu kita bisa mendiagnosis atau mengarahkan suatu kita mau ngapain sih sama penyakit ini berhubungan sama apa, kita menganalisa di sana nyambungnya di mana sih. Nah, setelah itu oke biar kita bisa punya dasar yang kuat, biar kita bisa menganalisa ini ke arah mana, kita harus banyak baca tentunya. Memang yang terberat banyak baca ya. Jujur saya dulu waktu S1 pun nggak senang baca, jujur. Cuman karena kita dipaksa untuk memahami semuanya supaya kita bisa membuat assessment, karena kita greget sendiri nih. Masa misalnya ada masalah A, B, C, D, kok diagnosis atau assessment kita hanya penyakit-penyakit tertentu aja. Misalnya contoh ya pasien datang dengan anemia. Lah kita mau assessment apa? Masa cuma anemia defisiensi besi aja? Nah, kita nggak berkembang di sana. Kita harus cari tahu. Oh, karakteristik seperti ini, DD-nya apa aja ya? Terus kita buktikan. Nanti kita akan punya kepuasan sendiri. Oke, saya membuktikan pasien ini betul sesuai dengan pikiran saya atau pola pikir saya gitu. Itu suatu tantangan sih oke sebenarnya. Oke, siap dok. Jadi bagi teman-teman Asklepian di sini kalau misalnya masih belum menentukan jalan hidupnya ke depan, nah ini mungkin dapat sedikit cercahan cahaya dari dokter Jimmy yang sudah mengambil penyakit dalam dan memang setidaknya mungkin harus mempunyai motivasi untuk belajar lebih ya dok ya kalau di penyakit dalam mesti karena kita harus benar-benar tahu dan dari patofisiologi yang macam-macam itu bisa menemukan terapi yang cocok ke pasien. Ya, karena penyakit Oke, dalam kan sangat sangat kompleks ya. Jadi kita kalau mau mendalami suatu sub lagi nggak masalah. Jadi dasar kita harus kuat dulu. Dengan kita dasar yang kuat, kita melihat sebuah penyakit tidak sebagai sebuah penyakit, tapi secara keseluruhan. Kita di internis, di internal, itu kita diajarin bagaimana cara kita mengelola suatu penyakit secara holistik. Jadi pola pikir kita akan sedikit banyak berubah. Oke, siap dok, setuju banget. Saya jujur dulu pada saat rotasi di penyakit dalam, saya sangat suka sekali. Benar-benar, mungkin karena sebagai dokter umum itu kan dalam tanda kutip, dokter umum kalau berevolusi ya sebenarnya menjadi penyakit dalam ya dok ya. Mostly pasien kita pasti dewasa. Nah, terus kemudian sangat benar-benar diajarkan, oh ternyata seperti ini ya, ternyata seperti ini ya. Nah, itu saya dapatkan di penyakit dalam. Mantap. Nah, dok kalau boleh tahu, untuk saat ini dokter Jimmy memiliki keseminatan tertentu nggak dok? Keseminitan di bidang mungkin penyakit dalam kan sebenarnya sub-subnya banyak nih dok. Sebenarnya kan sub-subnya dari penyakit dalam ini lumayan banyak dok. Dokter Jimmy-nya sedikit hilang sedikit. Halo dok. Ya, halo. Sorry, Vin. Iya, iya nggak apa-apa dok. Slow. Kalau boleh tahu, dokter saat ini sudah memiliki keseminatan tertentu nggak dok? Maksudnya setelah memasuki penyakit dalam, oh ternyata aku lebih suka jantung ya, atau aku ternyata lebih suka belajar ginjal ya. Kan itu saya tahu nih konsultannya di penyakit dalam ini sub-subnya lumayan banyak dok. Nah, apakah dokter punya keseminatan tertentu nih saat ini? Jadi gini, keseminatan di penyakit dalam itu ada 11, kalau yang benar 12. Wow, Jadi ada oke. banyak Okay. 12 ya. Jadi mulai dari ginjal hipertensi, endokrin metabolik, reumatologi, tropik infeksi, pulmonologi dan penyakit kritis, kemudian kardiovaskuler, geriatri, gastroenterohepatologi yang akhirnya dipecah jadi dua, gastroenterologi sendiri, hepatologi sendiri, kemudian Oh, alergi oke. Okay. imunologi dan psikosomatis. Ada yang kelewat gak ya? Kayaknya nggak ada deh. Nggak apa-apa Segitu. dok. Oke, banyak banget ya. Nah, Nah, kalau dokter kalau sendiri di ada keseminatan di bidang nah, tertentu nggak dok? jadi gini, kalau di kita di mana di rumah sakit pendidikan atau yang tipe A, itu sudah harus menjurus ke konsultan, ke Oke. ke Okay. ke konsultan ya. Jadinya kita sudah nggak bisa berdiri di SP1, harus di SP2 minimal. Nah, kebetulan saya di Mm-hmm. Karyadi di plotting di bagian pulmonologi dan penyakit kritis. Oh, siap, siap, siap. Berarti dokter cocok banget nih besok hari Minggu share-share sedikit tentang keilmuan yang sudah dokter dapat, mungkin supaya kita semua dalam satu pikiran untuk menyelamatkan angka COVID yang semakin tinggi ini nggak ini bukan makin turun ya, makin tinggi ya.
Nah, kalau boleh Ya. tahu dok, menurut pendapat dokter, setahu saya ya dok ya, kalau misalnya dari segi penyakit infeksi, dokter, misalnya konsulen saya pun pernah bilang, kalau misalnya penyakit infeksi seperti HIV, kalau kita mendapatkan angkanya itu semakin banyak, itu tuh menandakan bahwa semakin bagus, berarti kita semakin banyak mereksa dan semakin banyak intinya semakin banyak case findingnya. Nah, namun yang saya lihat dari COVID sendiri, case findingnya jalan karena mungkin sudah digerakkan, apalagi di Surabaya ya dok ya, semua harus di PCR segala macam, tapi sayangnya fasilitasnya ini yang belum, menurut saya belum ada dok, maksudnya belum mencukupi kapasitas. Kalau misalnya ternyata hasil case findingnya positif semua, kan harus isolasi atau bagaimana. Nah, ini menurut dokter ada pendapat nggak dok? Yang jelas satu, kita harus semakin banyak, kalau dari pendapat pribadi ya, kita harus Mm-mm. semakin banyak melacak orang-orang yang tanpa gejala. Sekarang kriteria atau klasifikasi definisi operasional OTG atau orang tanpa gejala itu sudah nggak ada. Jadi kita harus Iya, sebenarnya harus banyak melacak orang-orang yang nggak bergejala. diganti Karena dengan makin kontak banyak erat ya itu, dok ya. ya kontak erat, suspek, dan segala macamnya harus kita makin banyak cari. Harapannya dengan kita mencari, kita bisa uh, memisahkan mereka. Ya bukan 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 berarti mereka dikucilkan apa enggak. Kita mau membuat supaya segera putus gitu loh. Sama yang masih belum terinfeksi, harapannya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau ini bukan dari pandangan keilmuan ya, kalau ini dari pendapat pribadi ya. Mm-mm. Dulu saya sempat berpikir sih awal-awal COVID ini mulai muncul, apa aja sih ketakutan yang akan muncul itu? Ya kayak masalah fasilitas kesehatan cukup gak nantinya, karena Oke. kita akan mendapati kondisi seperti yang sekarang ini. Kemudian bagaimana jumlah nakesnya, cukup gak nakesnya? Karena nakes Mm-mm. juga bisa tertular juga. Bayangkan Sudah banyak satu sekali orang yang dok. tertular, iya tertular berarti dia minimal off 3 minggu, ya Saya kan, pun 2 minggu juga. isolasi. Iya, kita pasti kan terisolasi minimal 3 minggu, ya kan, 3 sampai 4 minggu lah paling cepat itu. Nah, berarti kalau kayak gitu ya kita otomatis kekurangan tenaga. Kemudian alat deteksinya bagaimana? Itu kan juga semakin kita banyak alat deteksinya, kita menunggu hasil akan semakin cepat. Karena kita punya teman-teman di luar itu, mereka bisa menunggu hasil itu bisa sampai seminggu lebih. Kan kasihan pasiennya jadi tergantung seperti Benar. itu gitu. Masa loss Iya. pasien di dalam rumah sakit juga makin panjang seperti itu. Oke. Jadi memang ya dok ya, apa kalau misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini penting sekali ya untuk melakukan tracing kepada siapapun itu, karena dengan tracing itu membuat mungkin dari sisi pasiennya sadar, sehingga kadang-kadang kan kalau misalnya oh saya nggak apa-apa kok, terus kayak ya udah kadang-kadang nggak makin nggak pakai masker segala macam, apalagi sekarang lagi ada klaster-klaster goes itu ya dok. Di Jawa Timur lagi ini lagi apa, banyak sekali berita-berita itu gitu, karena terbentuk klaster baru, ada nakes yang ternyata positif karena dia habis ikut goes dengan satu klub kayak gitu. Jadi sangat berbahaya sih sebenarnya. Nah, kalau Ya. boleh sedikit cerita nih dok tentang COVID, selama dokter mungkin sudah mempelajarinya dan mungkin lebih expert lah ya, terutama daripada saya. COVID ini sendiri tuh memang seinfektif itu ya dok ya? Uh, ini sedikit bocoran aja, besok yang akan Oh kita boleh. bahas di hari Minggu. Jadi, salah satu tantangan kita ke depannya adalah mutasi. Ingat, dia adalah organisme di dalam konteks infeksi, the triangle of infection. Oke. Uh, dia adalah sebagai uh, kumannya, sebagai si agentnya, kita akan tahu dia akan mengalami atau mempertahankan dirinya supaya bisa tetap eksis. Ingat, dia juga makhluk hidup. Mereka pasti akan mempertahankan eksistensinya dengan cara bermutasi, beradaptasi. Kita pun juga sama kan? Kita kan bagaimana tubuh kita merespon itu kan adalah cara proteksi, cara pertahanan kita. Siap dokter. Halo, ini saya izin menyapa dulu, ada dokter Prasida. Ini dokter Prasida ini Siap. senior saya dok. Beliau ada PPDS, sudah chief dok penyakit dalam di Surabaya. Semua ada dokter Satria, ada dokter Amelia. Nah teman-teman, saya pian mau ngingetin juga. Jadinya kalau misalnya tadi kan dokter Jimmy udah menyampaikan bahwa ternyata si virus COVID ini sangat, dalam tanda kutip, sangat infeksius. Nah, kenapanya? Nah, ini teman-teman bisa banget join di hari Minggu ya, tanggal 26 Juli, belum mati. Tanggal 26 Juli 2020 di pukul 14.00 sampai 17.30 kita akan membahas topik tentang back to basic with COVID-19. Jadinya jangan terlalu membahas yang advance terlebih dahulu. Yang penting itu kita dapat pakemnya supaya
daily practice kita bisa dalam tanda kutip melayani pasiennya lebih oke, dan pasien juga lebih banyak, mungkin lebih percaya pada kita, dan tidak ada dalam tanda kutip stigma-stigma negatif terhadap tenaga kesehatan. Seperti itu. Nah, dokter kalau boleh cerita sedikit nih dok, selama 4 bulan ini dokter mungkin ada suatu pengalaman yang tidak terlupa dok. Selama 4 bulan pasti kan dokter apa ya namanya, menerapi atau mungkin visit pasien yang memang COVID-nya positif. Nah itu mungkin dokter ada pengalaman pakai APD-nya ribet, atau ternyata ada pasien yang lumayan unik nih gitu dok. Jadi kalau awal-awal saya megang itu, yang jelas saya appreciate sama tenaga kesehatan lain, dalam hal ini perawat ya. Mereka bisa Iya, bertahan di APD itu berjam-jam di dalam ruangan saya, 15 setuju. menit di ruangan saya mau mati rasanya. Setuju sekali dok. Karena memang Iya, perawat memang jam kerjanya dan berarti bertemu pasiennya pasti lebih intens daripada ya, kita ya dok ya. kita appreciate banget sama mereka. Dan yang kedua yang saya rasakan itu ribet mandi ya. Sehari bisa mandi berkali-kali karena kalau habis keluar dari ruangan COVID mesti harus mandi lagi. Oh, Sampai rumah mandi lagi. Jadi mandi terus kita. oke, siap siap dok. Itu ya pengalaman yang unik ya dok, yang mungkin tidak didapatkan kalau nggak ada Ya, pandemi ini ya berarti ya dok ya. ya. Dan ini membuat kita harus makin rajin baca sih. Kalau saya jujur pernah nggak ngikutin 2-3 hari itu sudah banyak perubahan di awal-awal ya. Karena pada kelihatannya sih kalau lihat dari publikasi orang-orang, awal COVID itu publikasi masih belum. Kemudian bulan-bulan sekitar bulan April, Mei itu mulai banyak. Dan sekarang makin banyak lagi. Kalau kita nggak ngikutin ya kita nggak akan banyak update. Karena penyakit ini masih belum jelas patofisnya. Kalau saya Benar kembali, sekali. saya sudah jujur, ini kita nggak ada terapi yang spesifik. Terus kita mau kayak gimana ya? Kita kembali ke patofisnya. Dari patofis kita kembali lagi nanti ke arah basicnya. Kita mau ngapain sih ke pasien ini? Kita harus tahu dulu pasien sampai posisi di mana. Bener nggak ini ke arah PDP? Ke arah probable atau suspek? Sorry ya, kebiasaan istilah lama ODP, PDP. Udah terlalu Masih termindset dok. beradaptasi. Iya Mm-mm. benar. Siap dokter. Nah dok, sebenarnya kan saya juga ada sedikit apa ya kesempatan lah ya. Saya sedang mengikuti penelitian juga berkaitan dengan COVID ini. Nah saya melihat sendiri apa namanya, pertumbuhan di Surabaya itu sangat-sangat wah. Setiap minggu tuh kayak pasien itu super banyak. Nah kalau di Semarang seperti apa dok? Maksudnya Aslepia ini pengen tahu mungkin update di beberapa kota lain. Nah kalau misalnya dari dokter dari kota Semarang sendiri itu apakah sedikit-sedikit atau mungkin kayak melunjak juga untuk kondisi pasien positifnya mungkin dok? Semarang kalau saya lihat dari DKK ya, updatean Mm-hmm. DKK per hari itu sekarang sekitar 800-an lebih pasien yang positif. Kumulatif ya, Oke. maksudnya dia yang masih positif berapa gitu. Sempat turun, terus melonjak lagi yang ketika ditemukan yang dari klaster industri itu loh, Oh oke, siap dok. dari situ. Tapi grafiknya kalau untuk Jawa Tengah sendiri, perlahan tapi pasti. Perlahan tapi pasti. Oke. Iya, ini tantangan sih nggak cuman masalah di kita ya. Ini semuanya yang punya andil tuh nggak cuman kita. Masalahnya kalau kita melihat ya, kok orang-orang udah mulai bosen sama COVID gitu loh. Mm-mm. Sudah mulai jenuh lah dengan semua yang ada kayak gini. Cuman ya mau gimana lagi, kondisi masih seperti ini. Kalau saya kembali ke diri saya sendiri, mau gimana lagi, ya kita tetap jaga diri. Kalau enggak ya menambah angka positif aja kalau kayak gini terus. Siap dok. Oke, nah ini buat teman-teman Asclepian, ini yang join ada sekitar 20-an dok. Boleh mau tanya apapun ke Dr. Jimmy, silahkan komen. Karena nanti ada 2 penanya terbaik yang mendapatkan 2 free pass untuk Asclepedia, webinar and case discussion di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Gitu. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman dok, atau mungkin diskusi, tadi kan dokter sedikit apa ya, spill sedikit tentang medikasi ya dok ya. Sebelum nanti kita masuk ke topik yang sebenarnya, yaitu adalah kembali ke basic lagi, yaitu adalah anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, saya setuju banget. Memang sampai sekarang belum ada terapi yang jelas ya dok ya untuk COVID, karena semuanya mostly terapinya suportif ya dok ya sifatnya. Ya, Nah, betul. uh, ada beberapa medication, maksudnya ada beberapa nama obat yang sedang diteliti gencar-gencarnya di Indonesia, dok. Nah, itu kira-kira pendapat dokter apa ya, dok? Maksudnya, ya kalau boleh sebut obatnya, ada hidroksikloroquine, terus kemudian ada oseltamivir, ada penggunaan asitromisin, levofloxacin, sama yang terakhir itu adalah favipiravir ya, dok ya?
Favipiravir, Avigan. Iya, jangan sebut merek dulu tapi. Oke. Pada dasarnya gini, kita harus tahu dulu apa sih yang terjadi di COVID. Nah, Ini bocoran dikit ya, ada 3 fase di sana. Fase pertama tuh oke. Nah ini, saya juga fase belajar jadinya. virus, 2 fase pneumonia, Oke. dibagi 2, fase pneumonia 2A dan 2B, yang ketiga fase inflamatori. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Letak obat ini kerjanya di mana? Kemudian Aduh. kenapa diberikan? Oseltamivir oke nggak diberikan? Alasannya diberikan apa? Kenapa tidak digunakan lagi? Kenapa hidroksikloroquine tidak digunakan lagi? Itu sebenarnya ada pendapat-pendapat tertentu. Tapi kalau untuk hidroksikloroquine jelas sudah tidak digunakan. Beberapa, dan kami dari keseminatan pun juga sudah tidak ada rekomendasi menggunakan hidroksikloroquine ya pada pasien-pasien COVID. Tapi kita kembali ke pasien aja mau bagaimana. Kayak contohnya yang lagi heboh terakhir tuh steroid, Dexa. Itu Iya, gimana? Nah, sekitar kita 2 minggu lalu. Aduh. iya, itu heboh apalagi sampai orang-orang pada nyari Dexa gitu kan, mau dikasih ke pasiennya atau mau buat pencegahan profilaksis. Nah, itu dilematis ya. Dexa sendiri kan kalau kita ngambil dia supresi imun. Tetapi kita juga harus pikirkan Dexa juga punya efek untuk mengurangi inflamasi. Nah, bagaimana outcome-nya itu juga masih belum terlalu banyak penelitiannya. Tapi memang Dexa pada kondisi-kondisi berat, dia mengurangi inflamasinya. Jadi sebenarnya perjalanan COVID ini beratnya pada fase inflamatorinya. Kenapa setiap orang bisa mengalami fase-fase yang berbeda? Kalau dari beberapa sumber yang saya baca, sampai pada kondisi di mana kita mengalami namanya maladaptive respon imun. Oke. Maladaptive respon imun itu terjadinya pada penyakit-penyakit kronik atau kondisi kronik. Tidak hanya penyakit kronik ya, kondisi kronik. Apa aja sih kondisi kronik itu? Contoh, obesitas. Itu kondisi kronik loh. Kemudian, apa? DM, PPOK, asma, itu semua inflamasi kronik. Makanya pada kondisi-kondisi tersebut sebagai komorbid membuat pasien itu lebih rentan untuk mengalami fase inflamatori atau cytokine storm yang begitu hebat. Oke. Gitu. Detailnya Siap. tunggu hari Minggu ya. Mantap. Jadi kalau boleh saya ulangi, memang ini saya baru dapat ilmu juga loh, Dok. Saya jujur selama mendengarkan COVID-COVIDan saya baru ngerti bahwa, atau mungkin saya yang agak nggak ini ya, ada 3 fase ternyata. Jadi memang fase viral, kemudian fase pneumonia dibagi menjadi 2 fase, dan fase inflamatori itu. Dan ternyata letak obatnya beda-beda ya. Ya. Dan kadang-kadang mungkin kalau boleh nyinggung tentang oseltamivir itu kan memang hitsnya dulu kan dipakai untuk sebuah antiviral untuk flu burung ya, Dok ya. Dan padahal Ya. cara kerjanya kan berbeda dengan yang virus COVID sekarang seperti itu. Oke, jadi bagi teman-teman Aslepian, kalau misalnya mau tahu lebih dan lebih paham, jadi nanti akan ada Aslepedia Webinar and Case Discussion di tanggal 26 Juli 2020. Ada Dr. Jimmy Tanamas. Beliau akan berbicara tentang back to basic with COVID-nya itu sendiri dari sisi medis. Kemudian ada Dr. Enrico, spesialis radiologi, akan sedikit sharing beberapa pengalaman beliau, dan beliau ini ternyata dari RSUD Jayapura. Dari Jayapura, jauh di sana, di Papua. Nah, beliau akan berbicara tentang bagaimana sih bedain foto-foto toraks yang ke COVID atau mungkin yang bukan yang sekedar viral pneumonia biasa. Habis ada Dr. Hantoro, spesialis patologi klinik, yang akan berbicara tentang rapid test. Nah, rapid test ini sekarang sudah banyak sekali mereknya, dan kadang saya sendiri, Dok, pada saat tracing, saya lagi di puskesmas sekarang, sangat subjektif. Ada yang bilang samar banget, di non reaktifkan, atau ada yang bilang kalau misalnya ada kayak semacam titik-titik itu disamarkan atau dibilang reaktif. Nah, itu jujur saya masih bingung kadang-kadang, dan kadang-kadang sendiri yang saya sendiri coba, hari ini saya tes ternyata reaktif, dan besok saya tes, mohon maaf, di klinik swasta yang dalam kutip merogoh kocek yang lebih besar ya, Dok, itu ternyata hasilnya kok non reaktif. Nah, saya juga bingung nih, ternyata saya PCR-nya negatif, Dok. Jadi saya sudah mengalami sendiri, dan saya juga sedikit bertanya-tanya tentang validitas dari si rapid ini sendiri gitu. Nah, kalau misalnya mau join, bisa banget DM di Instagram kita, atau tinggal kontak CP kita di 0821 3148 3060. Nah, Dok, saatnya
sekarang kembali ke topik awalnya, yaitu adalah di anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, menurut dokter sendiri untuk segala penyakit, kalau secara keilmuan yang saya dapat, katanya sih dari anamnesis dan pemeriksaan fisik bisa mendapatkan 80% dari diagnosis. Nah, itu kalau dokter sebagai seorang sudah spesialis tuh benar nggak sih dok sebenarnya? Oke, kalau ibaratnya spesialis A itu punya senjata misalnya apa gitu. Kalau internal senjatanya apa sih? Anamnesis dulu, itu yang paling utama. Nggak usah buru-buru nyentuh pasien. Kalau kita bisa eh, mendapatkan informasi yang valid, runtut, kita bisa membuat sebuah pola pikir. Ini betul-betul saya dapetin dari guru saya. Waktu dulu saya masih PPDS. Kebetulan waktu itu saya masih stase pulmo, saya dapat kasus besar. Kita kalau di PPDS dapat kasus ya. Saya belajar dari Hmm. guru saya nih, kebetulan sekarang jadi senior saya berarti. Beliau Dr. Thomas. Beliau pintar. Mengajari saya pola pikir waktu itu. Kebetulan beliau tuh salah satu ahli TB nasional ya, beliau ya. Oke. Kami ini saya sedikit cerita ya tentang case ya, biar lebih Boleh, mudah boleh, boleh dipahami. banget dok. Jadi pasien itu kita dapat dari rujukan dari rumah sakit swasta. Pasien ini eh, diobati TB bolak-balik Oke. gitu loh. Kadang yang pertama dia didiagnosis TB, kemudian resisten, rifampicin resisten, kemudian Hmm. diterapi dengan yang tidak sesuai standar. Waktu itu, waktu zaman saya masih pendidikan, masih belum ada yang namanya pengobatannya regimen yang short regimen terapi STR belum ada, short terapi regimennya belum ada. Jadi masih yang Oh, 2 tahun. Nah itu oh iya tapi iya. tidak sesuai standar gitu. Dari sana saya diajarin betul kita nggak usah buru-buru mau terapi pasien ini apa. Kita tentukan dulu ini statusnya ini pasien apa gitu loh. Sebelum kamu mau terapi, kamu harus tentukan dulu. Ini pasien kenapa bisa seperti ini? Dia menuju ke sini tuh gimana prosesnya? Lalu kita mulai cari info, saya mulai analisis bolak-balik saya tanya ke pasiennya, membuat suatu runtutan. Dan ternyata pasien ini tidak mendapatkan terapi yang adekuat, tidak sesuai dengan core TB yang harus punya 4 obat aktif. Akhirnya pasien ini mengalami namanya pre-XDR. Pre-XDR itu artinya dia eh, ada salah satu daripada quinolon dan juga injeksi yang resisten. Karena pengobatannya Hmm. tidak sesuai dengan core. Lalu kita mau apain Oke. pasien ini baru bisa jelas. Oh ternyata pasien ini diobati seperti ini, jadinya tidak ada kuat lagi. Dan terakhir setelah pasien itu menjalani, saya pun ketemu pasiennya oke, sehat, cuman Wah, paling efek samping obat-obat TB aja yang ringan-ringan dan ya itu suatu suatu pengalaman yang berharga buat saya. Saya titik balik saya di sana oke. Saya harus bisa menguasai betul supaya saya bisa kita jangan buru-buru mengobatin. Kamu harus tahu ini pasien-pasien apa. oke. Jangan Jangan buru-buru buru-buru. mengobati. Jangan buru-buru. Kita gunakan semua modalitas kita dari anamnesis, dari pemeriksaan fisik, kita menentukan pemeriksaan penunjang apa sih yang kita butuhkan pada pasien. Dari situ baru kita bisa membuat suatu assessment. DD-nya apa aja. Oke. Kalau perlu lagi, kita ulang nggak masalah. Nggak usah perlu ragu, takut kita tanya pasien berkali-kali. Toh ini juga untuk kepentingan pasien. Siap dok. Wah saya suka banget quotes dokter tadi. Jangan buru-buru mengobati. Nah, itu kadang-kadang sedikit dilema ya dok. Kalau misalnya kita bekerja di poli itu ya, kalau misalnya kita tanya ulang tuh dikira kayak, aduh dokternya ini kok nanya terus, kok ayo cepetan mana obatnya. Kadang-kadang mereka tuh kayak berekspektasi, mak cepetan diobatin, selesai aku mau pulang gitu kan. Nah Ya, itu juga, nah itu penting banget buat teman-teman sekalian ya. Jadinya jangan buru-buru mengobati, benar-benar back to anamnesis again and again gitu. Nah, berkaitan dengan hal itu dok, dokter apakah mempunyai sedikit tips and trick dok? Maksudnya selama mungkin saya baru sekitar 5 tahun, belum jadi dokter, dokternya baru setahun dok. Kalau saya dokter kan sudah bertahun-tahun yang menjadi seorang dokter praktisi kesehatan. Nah itu untuk anamnesis yang apa ya, tidak lama, singkat, padat, jelas, tapi bisa menjawab riwayat penyakit dahulu, keluarga, dan teman-temannya. Nah itu kira-kira ada nggak dok tips dari dokter sendiri gitu? oke. Jadi kita harus tahu dulu pasien datang dengan sebuah keluhan. Ingat Oke. penyakit-penyakit internal itu pasien beda dengan penyakit lain, dengan spesialis lain. Jadi penyakit dalam itu pasien datang dengan bukan dengan dia kan ngomong datang, dok saya CKD itu nggak ada seperti itu. Dok saya CHF itu nggak ada seperti itu. Dok saya TB nggak. Dia biasanya dengan masking, dengan Hmm, gejala yang tertutupi. lucu Nah dok. itu kita harus gali lebih dalamnya dari satu keluhan itu kita jabarin kita buka semua lebar. Tentunya kalau kita mau tahu ini pasien
mau mengarahkan suatu pasien kemana, kita harus punya dasar keilmuan. Contoh, pasien CHF paling mudah. Pasien CHF biasanya datang dengan apa? Sesak, nyeri dada, Mm-mm. kaki bengkak, perut membesar, menggeh-menggeh. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, kita punya namanya kriteria Framingham. Udah harus kita hafalin dulu berarti kan. Kita harus belajar dulu nih. Nah, nanti dari anamnesis kita arahkan. Sesek, pasien sesek ini kita mau arahin kemana? Bisa dari metabolik, bisa dari jantung, bisa dari paru. Buang satu persatu. Oke. Contohnya Hmm. kayak gitu. Mengarahkan kayak mana? Misalnya dia udah mengarahkan ke jantung, ya udah kita kejar Framingham-nya, kita penuhin kriterianya, kita diagnosis. Sebelum ke diagnosis, perlu nggak pemeriksaan tambahan? Misalnya mau EKG, mau foto ronsen, perlu kita lakukan. Mau tambahan labnya apa? NT-Pro, BNP, periksa, nggak masalah. Makanya sebelum itu pemeriksaan penunjangnya kita lakukan, kita mendidik asesmen pertama, klinis CHF. Ingat, itu klinis, karena kita belum mendiagnosis secara pasti. Iya. Klinis CHF, asesmennya apa? Etiologinya kira-kira apa ya? Fungsionalnya bagaimana ya? Anatominya apa yang bermasalah ya? Dari situ kita baru mikir, ini pasien mau kita planningkan apa? Eko misalnya seperti itu. Ya, kemudian eko kita mau lihat anatomisnya, ada nggak pembesaran ruang jantung segala macam. Etiologinya karena apa? Kita lihat faktor-faktor resikonya, kita tanya ke pasien. Bapak punya riwayat Pasti. apa? Hipertensi Mm-mm. kah? DM kah? Pernah riwayat serangan jantung kah? Misalnya seperti itu, merokok tidak? Keturunan bagaimana? Lifestyle-nya seperti apa? Itu kita tanyakan. Gitu. Fungsional, kita lihat Siap. fungsinya. Fungsi sistoliknya terganggu, fungsi diastoliknya terganggu, itu kita buktikan nantinya. Wah, mantap sekali. Pencerahan sedikit nih bagi kita semua. Dan saya juga jadinya sedikit terceletuk bahwa kalau misalnya kita mau oke banget, maksudnya menanyakan yang hal sesuatu yang oke, itu berarti anamnesis kita tuh harus terstruktur ya dok ya. Jadi maksudnya kita Ya, juga harus punya base keilmuan yang dalam tanda kutip ter-up to date juga. Jadi tadi sesuai dokter bilang, kalau misalnya memang klinisnya ke arah itu, dan kita sudah tahu bahwa kriterianya juga sudah ada, jadi tinggal kita tanyakan mungkin kalau misalnya penyakit itu punya sistem skor. Nah ya kita tanyakan secara scoring, tapi bukan kayak interogasi, tapi nanyanya secara nanya anamnesis ibu batuk kah, batuk sudah berapa lama segala macam gitu ya dok ya. Apalagi kalau ya. misalnya kayak pada anak-anak skor TB anak gitu. Nah itu kan berarti nanya ke ibunya harus nanyanya secara berkesinambungan, bukan yang sekedar ini sudah foto, sudah tes, sudah gini. Ya, itu nggak boleh ya dok ya. Nah ini, Vin, ada sedikit nih. Untuk COVID sendiri, akan ada sedikit berbeda anamnesisnya tentunya. Akan ada Nah ini dari dokter baby dok. extraordinary anamnesis. Gimana? Oh. Oh, saya nggak bisa Iya, nggak ini bisa tadi nggak bisa pertanyaan. baca chat. Oh ya, ini ada pertanyaan juga. Tadi dokter sudah pinter ini ya dok, bisa menerawang. Ada dokter pertanyaan dari dokter Deb_Fan. Dokter, anamnesis seperti apa yang baik untuk menggait kita itu untuk mendiagnosis COVID-19? Karena agar tidak miss ketika mengarahkan pasien itu di IGD. Karena sepengetahuan saya dok, kemarin sempat dapat sedikit kepanjangan juga dari Prof. Menaldi ya dok di RSUP Persahabatan. Kan saya sangat bangga banget sih dok, karena di RSUP Persahabatan itu sudah mengkhususkan dirinya untuk COVID, udah COVID aja, nggak mau terima yang lain. Nah nanti jadi kita, misalnya saya sebagai dokter UGD juga, kita harus menetapkan apa ya, kita harus ini tegas, ini COVID bukan, jangan nggak boleh ragu-ragu di depan, ragu-ragu di depan, yang belakang bisa kena. Nah ini seperti apa dok? Karena sekarang gejalanya sudah benar-benar nggak jelas, bisa batuk, bisa lemes, bisa diare, bisa semuanya. Dan sekarang kan kita nggak bisa nanya ibu dari mana, kan nggak bisa, karena sudah mostly karena sudah transmisi lokal kan dok, seperti itu. Betul banget, Vin. Itu yang kita alami. Jadi, kita nggak bisa cuma berdasarkan Secret Seven dan juga anamnesis yang biasa. Memang kita perlu something yang lebih. Eh, kita harus kuatin di RPSE-nya. Anamnesisnya di riwayat penyakit sosial ekonominya. Jadi sekarang yang ditanyain untuk pasien COVID, satu, dia dari mana? Lingkungannya bagaimana? Contoh ya, contoh paling jelas gini. Pasien masuk di bangsal, di rumah sakit. Oke. Sudah masuk, tidak ada gejala. Tidak ada ke arah COVID dari awal. Tetapi bisa kena. Kita berpikir gimana Iya dok. kira-kira? Kita kira-kira kamu mau mengarahkan kemana pasien? Kita harus tanya lebih jauh lagi. Jangan-jangan kelewat anamnesis kita. Ya kan? Bisa aja dari penunggu pasien, bisa juga dari tenaga kesehatan. Contohnya gini, misalnya ada pasien positif di ruangan. Oke, kita tanya, di ruangan itu ada nggak yang positif? Misalnya penunggu pasien ada nggak?
tenaga kesehatannya ada nggak yang positif yang berinteraksi sama pasien. Jadi belum tentu pasien kena pas dari luar, bisa aja dari penunggu, karena sekarang makin banyak OTG, kita nggak jelas. Ya, Seperti setuju itu. banget dokter. Nah, kita harus tanya, Oh, ini pasien tinggal di mana? Pekerjaannya apa? Hari-hari ngapain? Hobinya apa? Oh dok, saya di rumah tiap hari dok, nggak ngapa-ngapain. Terus kerjanya ngapain? Saya goes dok. Sorry ya, bukan memojokkan salah satu iya hobi iya ya. iya. Contohnya seperti itu. Jadi kita harus agak-agak nyentrik memang. Anamnesisnya sudah agak-agak nyentrik Sudah kalau jauh kayak berbeda gini. ya dok ya. Iya, apalagi COVID itu datang sekarang sudah nggak selalu dengan manifestasi pernafasan. Di luar daripada ekstra pulmonya itu banyak. Contoh pasien datang dengan vertigo, Oh pasien oke. datang dengan ACS, akut confusional state atau konfusio akut. Banyak yang kayak gitu. Datang dengan Hmm, stroke, bisa loh. siap dok. Kadang tuh Memang maksudnya sekarang susah. pengalaman saya sendiri dok, mungkin karena mungkin lagi load pasien banyak, jadinya cuma sekedar nanya segala macam, oh yaudah diare. Tapi karena memang karena menjadi suatu ini ya dok ya, protap di rumah sakit untuk kalau misalnya mau MRS kan harus direpit paling enggak. Ternyata reaktif langsung kayak, aduh. Kalau kayak gitu, Walaupun sudah pakai mikirnya, APD aduh, dok, walaupun sudah maskernya double double, tapi kayak menghela nafas. kok kamu masih Itu mending, Vin. masih pada, Seringnya pada nggak pakai APD, terus ketahuan reaktif, terus nakesnya pada, aduh, tadi udah kontak, nggak pakai APD lagi. itu itu juga ya dok ya. Sampai mungkin Iya, sekarang kadang-kadang jadinya lebih, aduh ya udahlah ya, udah lewat lah. Maksudnya kayak mungkin kalau Maret masih takut ya dok, tapi sekarang karena sudah iya. terbiasa, udah hampir 4 bulan bersama, ya ya sudahlah dijalani saja begitu. Nah itu tadi untuk pertanyaan dokter Dep_Van. Nah kalau mau tahu lebih lebih apa ya, lebih jelasnya anamnesisnya gimana sih? Nah ini wajib harus ikut di acara hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Sudah ada 4 pembicara yang super talk chair dan siap memberikan sedikit pencerahan di bidang perkovitan ini. Nah dok, ini ada sedikit komentar dari dokter Prasida dok. Kangen banget anamnesis dan periksa pasien berlama-lama tanpa khawatir. Setuju. Oh iya, ini bener, Vin. Jujur, saya waktu pertama kali COVID, saya pakai masker N95 untuk Iya dok. hari-hari. Ya, karena memang walaupun enggak, saya tetap pakai N95 jujur. Saya hari-hari sejak awal saya pakai N95. Iya karena kan Itu, dokter kebetulan di bidang paru ya dok, karena kan memang ada pasien TB segala macam, sudah ya, terbiasa lah ya setidaknya. loh, dulu itu saya nggak biasa, Vin. Dulu itu kita pakai N95 kalau masuk ke bangsal TB sama TB MDR. Itu paling Oke. cepet lah. Saya nggak betah banget, Vin. Bener-bener nggak betah karena Iya setuju. nggak bisa nafas. Kita ngomong ya Iya. sedikit-sedikit doang. Terus awalan COVID memaksa kita untuk beradaptasi menjadi pasien PPOK, hidup dengan SPO2 yang lebih rendah. Jadinya Setuju banget aw dokter. awalan saya itu sampai pusing, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener pusing karena hipoksia banget. Tapi sekarang udah karena everyday pakai, udah biasa. Ngomong panjang lebar udah biasa banget. Naik tangga, habis itu lanjut ngomong, udah nggak kerasa lagi. Siap dok. Terutama itu ya dok, kan merek N95 kan ada beberapa macam ya dok. Ya, Sebenarnya tuh merek yang paling bagus yang kita pakai itu lebih aman. Tapi ketika saya pakai, wah gila. Baru 3 jam tuh kepala tuh kayak terasa pusing dok. Kelihatan memang lagi hipoksia itu. Dan terutama yang paling diresahkan tuh yang ini ya dok ya. Kalau talinya tuh oh karet ya, di telinga tuh benar-benar, aduh sakit sakit, banget itu. betul betul. Gila, benar sekali. Nah ini dok, ada satu pertanyaan lagi dari dokter Cemlo 14. Nah mohon izin bertanya dok, bagaimana pathositokin storm itu pada COVID-19 dok? Dan apakah dengan minum obat peningkat sistem kekebalan tubuh bermanfaat untuk menangani sitokin storm? Mungkin pertanyaan lebih ke arah ini dok. Dulu kan sempat ada isu yang obat A dan B yang sifatnya biasanya kalau misalnya kita sakit, kita selalu minum itu untuk meningkatkan imunitas. Nah itu bisa bisa menyebabkan sitokin stormnya lebih parah. Nah, atau ada obat-obat tertentu yang sebenarnya terdeteksi bisa apa ya, counter attack dengan sitokin stormnya. Nah, itu menurut pendapat dokter gimana, dok? Jadi kalau sitokin storm sendiri kita harus lihat kembali ke patofisnya. Besok akan saya jelaskan lebih detail ya, karena itu ada slide-nya, ada gambarnya. Saya Oke. ambil dasar dari ARDS karena rata-rata terjadinya complication terbanyak adalah ARDS. Jadi Mm-mm. uh,
fase proliferatif ARDS sendiri itu pada 7 hari pertama dari COVID. Jadi COVID itu kan biasanya perburukan langsung ya, dua parunya dalam 2 hari selang difoto lagi putih semua kayak gitu kan. Bener banget dok, Awalnya cuma saya sedikit, nah kaget kayak gitu. pertama-pertama. Iya, itu jadi kayak lingkaran setan. Patofisi itu kayak lingkaran setan. Dia pertama menginfeksi kita punya namanya DAMPE, damage associated nuclear pattern. Itu mencetuskan untuk memanggil sel-sel radang ke sana. Sel-sel Oh, radang ke oke. sana, kemudian dia menginduksi semakin banyak terjadinya radang-radang berikutnya. Jadi melepaskan semua faktor-faktor pro-inflamatori. Nah, disinilah Oke. akhirnya menyebabkan edema, pengumpulan cairan, segala macam progresnya ini yang membuat dia menjadi berat. Selain itu, kenapa kita semakin kacau? Sebenarnya itu respon alamiah tubuh ya. Tubuh kan ada kuman, ada infeksi. Tubuh kan berusaha untuk menangkal ya, ibaratnya melawan. Tapi ini nggak benar karena apa? Over gitu ya Ternyata dok. COVID-nya sendiri juga menyerang T helper dan CD8 secara directly. Makanya Oh, pada pemeriksaan lab kita menghitung ALC atau absolute lymphocyte ah, count-nya dia rendah karena T helpernya juga diserang. Kayak oh gitu. begitu. Kenapa Siap siap. neutrofilnya makin tinggi? Kita selalu mikir ya NLR. Iya, Ya, NLR dok. NLR-nya itu kenapa tinggi banget? Itu karena prosesnya ada neutrofil yang berperan di sana. Neutrofil ini yang menyebabkan inflamasinya makin parah. Oke, wah gila. Banyak sekali keilmuan yang saya dapatkan. Mantap dokter. Oke, jadi memang tidak ini ya dok, tidak sesimpel itu ya dok ya. Yang Memang agak walaupun ribet ya, agak ribet karena kalau penyakit untuk COVID. baru dan belum jelas juga, jadinya semua saling menerka intinya, kasarannya seperti itu. Nah, sama Ya, yang mungkin terakhir dok, dari dokter sendiri, eh, kalau misalnya dari kembali ke topik kita di anamnesis dan pemeriksaan fisik ya dok, saya sendiri pun kadang itu jadinya apa ya, walaupun secara keilmuan selalu diberikan teori seperti itu, tapi saya selalu bilang ketika pemeriksaan penunjangnya keluar, wah langsung berubah semuanya. Misalnya saya yakin nih, ini dari perabaan saya heparnya ini besar, terus ternyata besar, terus kemudian pasiennya nyeri, terus hasil OTPT-nya loh kok normal ya, nah kayak gitu. Nah itu menurut dokter gimana dok? Dilema seperti itu dok. Itu sering sekali eh, terjadi bagi kami, ya bagi semuanya sih dok, tenaga kesehatan. jadi sebenarnya kita harus sering berlatih sih kalau menurut saya ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya orang bisa sekali, 2 kali. Bahkan kita namanya dokter, kita selalu belajar. Nggak ada kita tuh namanya pinter, nggak. Kita karena sering melakukan, jadinya kita mahir. Oh siap. Misalnya kita periksa, misalnya perabaan heparnya teraba besar, tapi kok dari USG-nya normal, misalnya kayak gitu. Loh, jangan-jangan yang saya raba apa ini? Nggak apa-apa. Kita kembali ke pasien, kita raba. Kita periksa, Bu, Pak, mohon izin, saya izin mengkonfirmasi, saya periksa ulang. Ya sambil kita mengedukasi pasien, kita jelaskan kembali, saya rasa itu nggak masalah. Selama kita membangun suatu komunikasi yang baik, karena kita harus menjelaskan tujuannya. Kita kan tujuannya bukan mau mencoba-coba ke pasien, tapi kita ingin mengkonfirmasi betul atau salah. Ingat, kita bukan menjanjikan suatu kesembuhan kepada pasien, tetapi kita mengusahakan atau mengupayakan. Gitu. Jadi Siap dokter. namanya belajar, kita kan seumur hidup kita udah bersumpah untuk belajar ya. Saya jadi ingat sumpah saya barusan 1 tahun yang lalu. Siap Jadi dokter, nggak ada jadi kata memang salah buat saya. Latih aja terus, nggak masalah. Saya juga dulu waktu masih dokter umum, pendidikan lagi masih nol lagi, nggak apa-apa. Sekarang saya juga merasa masih banyak kurangnya kok. Kita belajar aja, nggak usah takut. Kita punya senior, kita punya teman, kita punya guru. Tanya, saya yakin kalau misalnya guru-guru ditanya, itu pasti akan senang. Karena apa? Kita selain menjaga tali silaturahmi dengan guru-guru kita masih ingat sama beliau itu, kita masih menganggap beliau akan senang sekali kok. Kita sharing sama siap. beliau. Wah mantap, benar. Berarti intinya tetap harus percaya dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita tanyakan. Dan kalau misalnya ternyata pemeriksaan penunjuknya kontradiktif 180 derajat di balik itu, kita harus rekonfirmasi ya dok ya. Betul. Karena nggak Karena mungkin banyak loh salah kan, nih tangan kita. Karena kan itu bukan perabaan bukan kita kan. bukan gitu. Kadang kan kita harus konfirmasi. Misalnya contoh pasien kondisi baik tapi BGA-nya jelek. Itu gimana? Hmm. Kamu Nah mau itu ya. saya pernah diginin soalnya. Kamu mau ngobatin BGA atau mau ngobati pasiennya? Ingat, kalau Benar. saya Saya juga. kembali. Saya klinisi, saya pasti akan ngobati pasien. Saya nggak mengobati hasil lab. Bukan saya memojokkan hasil lab, bukan. Kita konfirmasi, kenapa hasil labnya salah? Jangan-jangan salah sampel.
Ingat, semua bisa ada error. Alatnya belum terkalibrasi segala macam, bisa. Wah, benar sekali dok, error atau mungkin sampelnya tertukar, benar sekali. Kan kadang-kadang juga nggak make sense ya dok ya, udah apa RR-nya 20 tapi BGA-nya asidosis respiratorik parah gitu kan, agak nggak oke oke siap dok. Jadi memang Betul. pesan dari dokter Jimmy Tanama spesialis penyakit dalam bagi kita semua Slepian itu adalah tetap berpegang teguh pada anamnesis, mulut yang sudah diberikan oleh Tuhan untuk bertanya dan otak yang mencerna dari apa yang kita tanyakan tadi. Kemudian perabaan tangan kita ini sangat-sangatlah berharga. Jadi apa yang kita rasakan kalau misalnya dalam tanda kutip kita apa ya ragu atau apa, mungkin bisa dikonsulkan untuk pemeriksaan penunjang, dan jangan terlalu percaya dengan pemeriksaan penunjang tapi lebih membangun percaya diri itu. Dan yang saya bisa tangkap lagi bahwa Dr. Jimmy bilang semakin banyak kita melihat, semakin banyak kita dalam tanda kutip exercise kalau misalnya di profesi lain, itu kita bisa mendapatkan pengalaman yang lebih ya dok ya. Jadinya kalau misalnya dihukum seniornya jaga, jangan mengeluh. Benar ya dok? Ingat, Wah, siap guru kita itu dokter. adalah pasien loh, Vin. Guru kita adalah pasien loh. Semakin banyak kita ketemu pasien, kita semakin banyak belajar loh. Kan guru kita adalah pasien. Oh iya, siap dok. Saya kira tadi maksudnya guru itu adalah senior kita tuh pasien. Oke, ya guru itu adalah pasien, benar banget. Pasien itu adalah guru kita dok, itu sebenarnya. Ya, ya Oke, maksudnya itu. wah tidak terasa dok, kurang lebih sudah 1 jam loh dok kita Yes. berbincang-bincang sedikit ngalor ngidul tentang analisis dan pemeriksaan fisik di bagian COVID-19 itu. Nah, untuk di akhir IG Live ini, di akhir Kopdar Asclepio ini, jadi saya ingin izin mengingatkan kepada teman-teman untuk bisa mengikuti Asclepedia Good Morning Knowledge di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 akan berbicara tentang back to basic with COVID-19. Jadinya akan memfokuskan keilmuan untuk daily practice teman-teman tersendiri. Dan pembicaranya ada 4. Jadi yang pertama ada Dr. Jimmy Tanama, spesialis penyakit dalam, akan berbicara tentang, sudah banyak tadi dibahas, tapi hanya sedikit hint-hintnya. Nah, besok akan dibahas lebih jelas lagi dari sisi anamnesis dan pemeriksaan fisik di COVID-19. Kemudian ada Dr. Enrico, spesialis radiologi, akan berbicara bagaimana sih cara membedakan mimical site dari CXR yang berkaitan dengan COVID-19 atau viral pneumonia. Dan yang ketiga ada Dr. Hantoro, spesialis patologi klinik, yang akan berbicara tentang berbagai macam rapid test. Nah, yang mana nih yang benar? Sama yang terakhir ada Dr. Elang, beliau berasal dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Semarang. Beliau akan sedikit memberikan wejangan tentang ethical clearance atau ethical aspek dari sisi pandemi COVID ini terhadap kita sebagai tenaga kesehatan. Gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Jimmy sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sedikit kepada kami di sesi Kopdar Asclepio episode ketiga. Dan saya ingin mengumumkan bahwa dokter ini ya @dep_fun sama dokter Cemlo 14 itu berhasil mendapatkan free pass menuju hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Mantap. Jadi nanti dokter Dep sama dokter Cem itu sudah nanya. Nah, nanti bisa nanya lagi secara puas kepada dokter Jima atau pembicara yang lain di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Di pukul 14.00 sampai 17.30 kita siap mabuk bersama untuk menyelamatkan Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman Asclepian yang sudah join sampai di akhir IG Live di Kopdar Asclepio episode ketiga, kembali ke anamnesis dan pemeriksaan fisik COVID-19. Dan terima kasih kepada Dr. Jimmy, semoga Dr. Jimmy tetap sehat, tetap produktif, dan tetap bisa menyelamatkan banyak nyawa di luar sana. Dan kita ketemu lagi ya dok di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Siap dok? Ya, oke. Dadah. Sampai ketemu hari Minggu. Oke, bye-bye dok. Thank you so much Bye-bye. dok, dan thank you Ya, terima kasih ya. Ya, Kopdar Asclepio, santuy berilmu, yuk, bye-bye.